seperti gembel, bagaimana mungkin dia mengenal orang-orang ini? Orang-orang yang hadir mulai berbisik dan mencibir dengan orang sekitarnya ketika melihat iring-iringan mobil mewah datang. Sesaat kemudian, iring-iringan mobil itu perlahan berhenti di depan gerbang masuk Hotel Grand Gemilang. Namun, dibandingkan dengan iring-iringan mobil yang membawa Delisa sebelumnya, kali ini mobil-mobil yang digunakan kelasnya jauh lebih rendah. Paling mewah hanya sekelas mobil Mercedes-Benz dan BMW milik para keluarga kaya biasa. Leona langsung bereaksi setelah melihat mobil-mobil tersebut. Orang-orang yang datang itu ternyata bukanlah penyelamat yang dipanggil Morgan, melainkan orang-orang dari keluarga Sandika. Setelah Satria, Indra dan yang lainnya mendengar bahwa Morgan, Leona, dan Monica terjebak di Hotel Grand Gemilang, seluruh keluarga keluar untuk menyelamatkan mereka. Apalagi di mata mereka, Morgan bukan lagi orang miskin sebagaimana yang mereka tahu sebelumnya, jadi Satria tentu saja sangat mengkhawatirkan keselamatan Morgan. Itu kakek, mereka adalah orang-orang dari keluarga Sandika. Monica berteriak, kegirangan saat melihat Satria keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Iya, kita diselamatkan kali ini, tukas Tania menimpali dengan ekspresi datar. Segera setelah itu, keluarga Sandika dan rombongannya semua berlari ke arah Morgan. Dan yang lainnya, Satria tertegun sejenak saat melihat Delisa, Yudi dan yang lainnya, lalu bertanya dengan nada bingung, Morgan. Dan yang lainnya, Satria tertegun sejenak saat melihat Delisa, Yudi dan yang lainnya, lalu bertanya dengan nada bingung, Morgan. Leona, ini, ada apa? Kenapa orang-orang ini, kakek? Orang-orang yang dipanggil oleh Johan akan menggores wajah Kak Leona dengan belati. Sahut Monica terlebih dulu sebelum Satria sempat menyelesaikan kalimatnya. Johan, Satria tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Johan yang berada di belakang Delisa. Lelaki tua itu menatap mata Johan, dan berteriak dengan jengkel, Johan, selama ini keluarga Sandika dan keluarga Celino tidak pernah punya masalah sama sekali. Mengapa kamu melakukan ini pada cucuku? Apa maksudmu memanggil orang-orang ini dan membuat masalah dengan cucu-cucu keluarga Sandika? Terlebih lagi, kamu ingin menyakiti Leona. Kenapa? Hah? Johan terkejut saat mendengar teriakan Satria, dan kemudian berkata dengan nada yang sedikit ketakutan, Kakek Satria, memang benar kejadian hari ini awalnya karena ulah saya, tapi saya juga tidak mengerti kenapa masalahnya menjadi seperti ini. Sebaiknya Anda bertanya langsung kepada Nona Delisa. Nona Delisa. Satria tertegun sejenak lalu mengalihkan pandangannya pada Delisa. Aku tidak pernah tahu siapa Nona Delisa ini, dan sepertinya kita juga tidak saling mengenal. Sebelumnya apa maksudmu dengan menyakiti cucu-cucu keluarga Sandika di sini, Nona? Tanya Satria sambil berusaha untuk bersikap tenang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin melukis wajah wanita itu. Delisa menunjuk ke posisi Leona dan berkata dengan santai. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Apa kamu pikir kamu bisa seenaknya bermain-main dengan anggota keluarga Sandika? Hah? Teriak Satria dengan ekspresi sangat marah. Suaranya menggelegar dan kedua bola matanya nyaris terlepas saat melotot ke arah Delisa. Satria, jika aku tidak salah, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu sejak terakhir kali kita bertemu. Apa sekarang kamu masih ingat siapa aku? Teriak Yudi tiba-tiba sambil tersenyum. Satria seketika menoleh dan melihat ke arah Yudi. Begitu dia melihat sosok Yudi, dia pun tertegun dan membeku di tempat, dengan menunjukkan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Yudi, kak kamu Yudi Santoso, kan? Satria bertanya dengan sedikit tergagap. Karena kamu masih mengenalku, maka masalah hari ini akan lebih mudah untuk diselesaikan, balas Yudi seraya menatap Satria dengan senyum tipis di wajahnya. Satria, masalah ini di luar kendalimu, jadi kamu tidak perlu ikut campur. Aku sarankan kamu untuk diam saja dan tetap tenang di situ. Jika tidak, aku mungkin akan membuat semua keluarga Sandika menderita. Satria menatap nanar ke arah Yudi. Dia benar-benar syok. Meskipun dia tidak tahu siapa Delisa, tetapi dia tahu siapa Yudi. Jika Yudi sampai berani berkata demikian, itu berarti Morgan, dan ketiga cucu perempuannya pasti telah menyinggung seseorang yang sangat berkuasa dan seharusnya tidak boleh mereka singgung. Kekuatan keluarga Sandika tidak sepadan dan tidak akan bisa melakukan apapun jika berhadapan dengan orang-orang seperti Yudi. Yudi bukanlah tandingan mereka. Morgan, apa yang sebenarnya terjadi? Satria ragu-ragu,
menoleh dan bertanya pada Morgan dengan suara rendah. Kakek, ikuti saja kata-kata Yudi. Kakek, cukup berdiri saja dan lihat apa yang akan terjadi, jawab Morgan dengan tenang. Dia sedang tidak ingin repot-repot menjelaskan semuanya kepada Satria saat ini. Satria memandang Morgan dan ragu-ragu sejenak. Dia bisa merasakan bahwa kejadian kali ini memang sangat serius, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lelaki tua itu pun kemudian langsung berjalan ke arah ketiga cucu perempuannya dan mulai bertanya pada mereka tentang apa yang terjadi saat ini. Saat Satria baru saja berbalik dan ingin berjalan, tiba-tiba suara klakson yang memekakkan telinga kembali terdengar dari jalan di seberang Hotel Grand Gemilang. Seseorang datang lagi. Ya, siapa yang datang kali ini? Ketika mereka mendengar klakson mobil, semua orang berbalik dan melihatnya. Delisa juga melihat ke arah belakang dan tersenyum dengan sangat puas saat melihat plat nomor mobil yang baru saja datang tersebut adalah L8888. Di Surabaya, hampir semua orang tahu siapa pemilik mobil dengan plat nomor tersebut. Ya, itu adalah mobil milik Johnson, orang terkaya di Surabaya. Mobil dan orang-orang yang dibawa Johnson tidak kalah dengan orang-orang yang dibawa Delisa. Ini tim Johnson. Seseorang di antara kerumunan mengenali nomor plat Johnson dan berteriak dengan bersemangat, "Ya Tuhan, ada apa hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi hingga Johnson datang ke sini?" Sendin. "Ya, Pak Johnson penyelamat yang dipanggil Morgan." "Bagaimana bisa? Bagaimana orang seperti Morgan bisa mengenal Johnson? Kupikir, Johnson pasti datang untuk wanita itu. Hebat sekali wanita itu kalau memang Johnson benar-benar datang karena dia. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana bisa dia mengundang Johnson dan Yudi secara bersamaan?" Mereka yang berdiri dan menyaksikan kejadian tersebut mulai berbisik, dan ekspresi di wajah mereka terlihat sangat bersemangat seolah mereka akan melihat sebuah adegan di mana semua orang hebat muncul untuk perkelahian. Sesaat kemudian, 5 Land Rover Range warna hitam berhenti di depan pintu hotel Grand Gemilang. Johnson mengulurkan tangan, mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Ketika Delisa melihat Johnson, senyum di wajahnya tampak semakin cerah, karena dia tahu bahwa dengan kemunculan Johnson berarti rencananya berhasil. Johnson berjalan ke arah Morgan, lalu berhenti tepat di hadapan pemuda itu. Dengan disaksikan oleh semua orang, tiba-tiba Johnson melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh mereka yang ada di tempat kejadian. Johnson membungkuk dalam-dalam pada Morgan, lalu berkata dengan sangat sopan, "Tuan Muda Morgan, maaf saya terlambat." Semua orang yang berada di depan Hotel Grand Gemilang seketika heboh. Mereka semua tercengang dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Tidak ada yang mengira bahwa Johnson adalah orang yang ditelepon Morgan. Selain itu sikap Johnson pada Morgan saat ini juga benar-benar sangat sulit dipercaya.